Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, video saya kali ini saya sedang menggunakan soundcard TAF Studio Q7, dan pada saat ini saya juga sedang memakai mic clip on. Ya, mic clip on teman-teman ya. Jadi bagaimana cara mencolokkan mic clip on itu? Ya seperti biasa teman-teman. Nah, saya akan jelaskan. Mic clip on kita tetap mengambil jalur dari mic condenser ya, karena colokannya itu kan bentuknya sama teman-teman. Bentuknya sama sehingga kita bisa colokkan di mic condenser. Padahal yang kita gunakan adalah mic clip on gitu ya. Nah, jelas ya teman-teman ya. Nah, ini kok mic clip on terdengar biasa saja, sedangkan soundcard TAF Studio Q7 ini menurut ceritanya bisa ada efek suara yang menggema atau suaranya itu reverb gitu ya. Benar teman-teman, ini suaranya masih biasa saja karena settingan dari reverbnya itu belum disetting putar ke arah kanan. Ini masih di arah kiri teman-teman ya. Ini masih di arah kiri nih reverb ini. Ini fungsinya adalah untuk suara menggema. Oke, saya putar ke arah kanan ya. Tes 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 1 2 3. Tes 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 tes. Nah, ini suara menggemanya sudah terdengar ya teman-teman ya. Sudah jelas ya suaranya ya. Tes 1 2 3, dicoba. Nah, settingan apa lagi yang harus kita perhatikan di saat kita menggunakan soundcard ini, khususnya soundcard TAF Studio Q7 ya. Mic, yaitu settingan mic. Settingan mic ini kita juga harus perhatikan ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini kalau saya putar ke arah kiri, vokal yang tertangkap oleh mic itu terdengar kecil teman-teman ya, terdengar kecil. Nah, kalau saya putar ke arah kanan, maka mic yang saya sedang gunakan ini akan menangkap vokal saya lebih keras dan jelas. Nah, seperti ini teman-teman ya. Perhatikan di tanda plusnya itu nih. Mentok aja, bikin mentok di tanda plus, sehingga suara yang teman-teman dengarkan ini keras dan jelas ya. Nah, yang berikutnya apa untuk pengaturan vokal kita? Apa yang harus kita perhatikan untuk berikutnya? Ini teman-teman, bass, middle, treble itu kita harus perhatikan juga ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan bassnya ke kiri, putar ke kanan ya, seperti ini. Bagaimana hasil suara yang terekam atau yang terdengar di monitor teman-teman ya. Ini saya mentokkan di tanda plus, ini suara bassnya ya. Seperti apa nanti hasil suaranya. Middle treble saya setting di jarum jam pukul 12 teman-teman ya. Nah, berikutnya apa lagi?
sebelum kita melakukan live streaming, ada juga teman-teman yang harus kita setting di sini, yaitu monitor. Monitor ini berhubungan dengan headset ataupun headphone atau juga earphone atau juga speaker apabila sound card ini dihubungkan ke sebuah speaker. Jadi teman-teman harus perhatikan monitor ini sama halnya dengan output ya, output. Jadi suara yang dikeluarkan oleh sound card ini kita mendengarkannya lewat headphone, headset, earphone ataupun speaker ya teman-teman ya. Jadi ini harus diperhatikan, monitor ini harus benar-benar kita perhatikan, jangan sampai teman-teman sudah setting semuanya tetapi suaranya tidak terdengar. Ini kalau ke arah kiri suaranya akan pelan dan sama sekali tidak terdengar di monitornya teman-teman. Pun tidak dengar. Nah, ketika saya putar ke arah kanan, mulailah suaranya terdengar keras dan jelas ya teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, bisa monitor ini kita putar ke arah kanan secara mentok sampai di tanda plusnya, bisa. Tapi ketika teman-teman menggunakan headphone, headset ataupun earphone, itu terdengar sangat keras sekali teman-teman ya. Jadi baiknya saya sarankan itu di jarum jam pukul 12 itu menurut saya menengah lah ya, tidak terlalu pelan, suaranya itu tidak terlalu kecil dan tidak terlalu keras. Menurut saya pertengahan, dia sedang-sedang lah suaranya ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan mode suara yang tersedia di sound card ini ya. Nah, pada saat ini saya masih menggunakan mode suara pop teman-teman, mode suara pop. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan mode suara yang lain, kita contohkan saja ya, di mode primal sound. Hasil suara dari primal sound seperti ini teman-teman. Primal sound. Nah, kalau yang ini hasil mode suara pro. Mode pro, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dicoba. MC tes 3 2 1, tes 3 2 1, 3 2 1, suara mode MC. Recording studio, mode recording studio. Electric sound, mode suara electric sound, suaranya tune ya teman-teman ya. Hasil suaranya seperti ini. Electric sound, tes 3 2 1. Berikutnya voice change, female voice. Hasil suara dari voice change seperti ini ya teman-teman ya. Itu pilihan suara yang pertama. Kalau kita pencet sekali lagi ada male voice. Voice change. Ini pilihan suara yang kedua teman-teman dari voice change. Mode suara voice change. Lolly voice. voice change. Nah, ini pilihan suara yang ketiga dari voice change. Monster voice. Voice change. Ini adalah pilihan suara voice change, pilihan yang keempat. Female voice.
tes 1 2 3. Nah, ini sepertinya suara yang pertama tadi ya teman-teman ya. Oke, saya kembalikan ke mode karaoke misalnya ya. Ya, ini saya berada di mode karaoke ya teman-teman ya. Ini hasilnya tuh bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi penjelasan saya cukup jelas ya teman-teman ya. Sebelum teman-teman itu melakukan live atau live streaming, karaoke, recording ataupun podcast, teman-teman harus perhatikan settingan-settingan yang ada di knob yang tersedia di soundcard TAF Studio Q7 ini. Dengan saya buat video ini, mudah-mudahan teman-teman lebih paham, lebih mengerti untuk menerapkan pengaturan-pengaturan yang sudah saya praktekkan tadi ya teman-teman ya. Tentunya video saya ini memberikan gambaran sekaligus mengingatkan teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menggunakan TAF Studio Q7 ini, ataupun bagi teman-teman yang sedang berencana ingin mengadakan TAF Studio Q7 ini, setidaknya video saya buat ini sudah memberikan gambaran untuk cara men-setting ataupun menggunakannya. Baiklah teman-teman, saya akhiri video saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.